Kabur dia bang, nggak kuat dia. Enggak, aku mau nanya sama Bang Faruk. Alahite itu Bang Faruk tahu artinya enggak? Tahu lah, makanilah kotoran manusia, kotoran itu. Salah, salah Bang Faruk. Makanya kalau nggak tahu nggak usah dijawab. Itu katanya mamaku boleh kutus bol. Jangan asal-asal kasih arti. Kata yang dia tadi taping, mamaku boleh kutus bol karena nggak ada datanya di dalam Bible. Itu aku bilang artinya. Lanjut. Apa juga naik Coba lah. ajukan lagi permintaan James. Nggak James, ajukan ada lagi yang permintaan kikau James. James. Naik sini. Naik sini. Nggak ada yang kikau. Kau yang melompat-lompat kayak katak berdiskusi. Iya. Kau yang lompat-lompat kayak katak dan monyet. Ah. Nggak ada yang kikau. Karena kamu tidak sesuai yang diminta. Kau ngelompat ke Al-Quran. Kita meminta meneluskan dulu bagaimana keadaan Maria. Bagaimana dia menyelamatkan dirinya daripada hukum rajamnya orang Yahudi. Kamu ke Al-Quran. Kalau di Al-Quran jelas dia menyasingkan diri. Dan tidak kawin-mawin lagi. Ya, dan tidak pernah kawin dengan Yosef. Nggak ada di Al-Quran itu. Dia memelihara kesuciannya. Tidak ada kawin-mawin. Artinya tidak ada lagi adik Tuhan. Keponakan Tuhan. Nggak ada lagi. Ya, James. kalau seperti yang kalian... Kau jangan ya. jadi pendusta James. Itu udah diajukan permintaan sama kau. Tinggal naik James. Memang kalian ini kalau nggak tipu, nggak Kristen namanya ya. Jadi gitu ya. Kau gak mampu tadi James menunjukkan bagaimana Maria menyelamatkan dirinya. Jika kita runut lagi di Wahyu 22 nomor 16, Yesus di sini mengaku dirinya adalah keturunan daripada Daud. Artinya, Yesus yang kalian imani sebagai Tuhan itu adalah hasil persetubuhan Maria dan Yosef. Karena Yoseflah yang menjadi keturunan Daud daripada Batseba. Anak Zina berarti. Wih, anak zina. Makanya orang Yahudi menganggap Yesus itu sebagai orang anak zina. Dan Maria itu sebagai penjina. Makanya mereka tidak mau menerima Yesus itu sebagai juru selamat. Atau Mesias yang dijanjikan itu. Karena memang nyata. Anggapan-anggapan kalian bercampur baur. Tidak bisa konkret. Bahkan Yesus yang lahir di Lukas dengan Yesus yang lahir yang diceritakan oleh Matius adalah dua sosok yang berbeda. Di mana Matius menceritakan tidak adanya sensus daripada Raja Herodes saat itu. Tidak ada. Nih. Ya. Jadi jelas ya. Yesusnya berbeda. Yesus memiliki rumah dan Yesus yang lagi kesengsaraan mencari rumah. Berbeda. Dua hal yang berbeda. Yesus dan di Matius 2 nomor 11 dengan Lukas 2 nomor 7. Berarti harus salah satu ini kita apokrifkan. Kalau enggak kalian pakai dua-dua. Oh, berarti bermacam-macam Tuhan kalian, banyak Tuhan kalian. Enggak ada satu yang konkret pun Yesus kalian itu. Ya. Nggak ada yang bisa menunjukkan itu. Yang mana yang benar? Apakah Maria memiliki rumah dan Maria yang tidak memiliki rumah? Yang melahirkan Yesus ini. Gabrul kan? Ayo, tunjukkan data yang konkret sama aku. Bagaimana Maria menyelamatkan dirinya daripada hukum rajamnya orang Yahudi. Ayo. Beranilah, Ten. Nah, jangan cuma typing. Typingmu itu nggak bakalan orang murtad. Dari typingmu itu nggak bakalan. Nggak bakalan orang murtad dengan typing kau itu. Sebagaimana kerasnya kau bertyping, jempolmu bengkak. Kesileo. Nggak bakalan orang murtad dengan typingmu itu.
Tetapi kami dengan membukakan ayat-ayat Bible kalian di sini yang tidak mampu kalian bantah. Bertaburan mu'allaf. Bertaburan mu'allaf. Baik yang naik di Komal maupun yang tidak naik di Komal. Dia hanya mendengarkan dan menonton dari luar. Dari YouTube. Ya. Bertaburan mu'allaf. Yang bukan mu'allaf di TikTok lalu mu'allaf secara offline. Mereka mendatangi ulama-ulama untuk meletakkan dirinya sebagai Islam. Kalian apa yang kalian buat dengan typing kalian itu? Ada enggak orang yang murtad dengan typing kalian itu? Enggak ada. Jadi untuk apa? Menambah dosa kalian. Karena enggak ada ajaran yang benar selain Islam, kawan. Ajaranmu itu hanya ajaran iblis. Ajaran iblis. Di mana ajaranmu itu menolak hukum Tuhan dan menjadikan hukum Tuhan sebagai kutukan. Siapa yang menolak hukum Tuhan? Iblis lah. Lalu mengajarkan agama dengan dusta dan kebohongan. Iblis. Dan Tuhan kalian itu adalah Lucifer bintang timur. Bahkan yang paling mengerikan wujudnya bertanduk 7 bermata 7 di Wahyu 5 nomor 6. Itulah wujud dari Allah Bapa yang kalian sembah. Yang maha tidak tahu. Ya, Adam saja bersembunyi katanya. Di mana kau Adam? Di mana taunya Tuhannya ini? Goblok atau gimana ini penulis Bibelnya? Diceritakan Tuhan bertanya, di mana kau Adam? Maha tahu nggak Tuhan seperti itu? Nah, berarti bisa dikelabui Tuhan kalian itu. Bersembunyi. Adam. Kok Tuhan nggak tahu? Tuhan macam apa itu? Aduh. Jadi kapan dia memperhatikan kalian? Sedangkan Adam aja bersembunyi, dia nggak tahu. Kapan kalian diperhatikan? Kapan dia mengetahui bagaimana keadaan kalian? Bersorak-sorak pun kalian nggak bakalan diterima doa kalian. Yang menerima doa kalian itu siapa? Iblis. Nah ini. Berarti Tuhan kalian iblis lah ya. Karena iblis itu bagi orang yang menahan syahwat, dia nggak bakalan. Orang-orang yang berpuasa nggak bakalan dia mampu masuk ke situ. Maka Islam itu orang-orang yang menahan diri, orang-orang yang taat, orang-orang yang takluk, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka mustahil iblis itu bisa menyesatkannya. Jadi typing pun kalian apa segala macam nggak bakalan orang murtad. Iya, ini ada tappingan Nggak lagi bakalan. nih. Siapa ini? Si di Batara aja ini. Bang Ali. Ya. Naik kok, Marben Manurung. Naik. Unang lo ako ituru. Martaipi ko ituru. Dang na lo halak murtad ala ni typing mi. Dang na lo ako songok ko. Hala Islam. Ya. Ini sih di Dang na jol Batara aja ini manoto. kan. Bang Ali di Batara aja ini kan tapping dia. Terlalu pintar bapak kita ini. Cari makan aja susah. Sama kayak Yesus. Yesus makan aja susah. Sampai dia berdoa minta sama bapaknya 5.000 roti. Dia pun susah. Dia pun miskin. Hah? Kurang ajarnya lagi apa? Dapat 5.000 roti, mamanya nggak dibagi. Nggak dibawanya pulang, udah bersisa 12 bakul roti itu. Hah? Bersisa lagi roti itu 12 bakul. Bukan ya bawa pulang ya kasih mamanya tas biji pun. Kasihnya lagi sama orang. Hah? Anak durale nggak itu? Coba. Di Batara aja. Durale nggak itu? Oke Bang Faisal. Selamat bergabung Bang Faisal. Kecil kali Bang suaranya Bang. Bang Faisal. Oke. Jadi di Dok si Marbo si Manurung ngau. Oh, 8 itu. Yang jadi 87
yang dikatakan keluarganya siapa sih? Orang yang nggak waras. Bang Ali, bentar. Nah, keceplosan kan dia, typing si Debat Raja. Memang Yesus tidak punya apa-apa, tapi Tuhan tahu siapa dia. Keceplosan dia. Bayangkan. Bukan dia Tuhan. Berarti dia Berarti bukan dia Tuhan. orang keceplosan ngomong, ini keceplosan typing. Gila, Aduh, gila. berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia masih bertuhan kepada Tuhan yang tidak maha tahu itu. Waras dia Bang Ali, waras dia. Udah mulai waras kau ya. Berarti bukan Yesus Tuhan, ya kan? Kalau Yesus itu Tuhan, ya itu kau terima dia membunting ibunya. Aduh, kadang udah sadar kau kan? Sadar dia. Ini, bahwa kau mengatakan bahwa Yesus itu masih diketahui oleh Tuhannya. Berarti dia utusan, dia malu, dia ciptaan. Bukan Tuhan yang membuntingi ibu kandung sendiri. Biadab. Jadi kalian selalu memfitnah dia sebagai Tuhan. sebenarnya Udah sadar kau kan? Mereka ini sebenarnya sudah sadarnya bahwasanya mereka salah menyembah. Yang mereka sembah itu bukanlah pencipta langit dan bumi. Dan mereka sembah itu bukanlah sosok yang benar adanya. Dan yang mereka sembah itu bukanlah sosok yang nyata. Mereka sudah sadarnya, hanya saja ya mereka ini memang umat yang bengal, yang keras kepala dan juga pemalas. Kenapa dikatakan pemalas? Maunya mereka ini hidup itu suka-sukanya. Jangan diatur, jangan ada tuntunannya. Jangan diberikan perintah ibadah wajib, jangan. Ya jangan diberikan larangan perihal makanan minuman, perihal tentang pernikahan, perihal tentang berhubungan sesama manusia. Jangan ada aturannya. Mau mereka ini suka-sukanya, hidup suka-sukanya, makan suka-sukanya, ibadah suka-sukanya kalau sempat. Semua yang mereka lakukan itu maunya suka-sukanya. Dan yang lebih parahnya lagi, udahlah berbuat suka-sukanya, mereka ingin mati masuk surga. Itunya mau orang ini. Dia Makanya typing. aduh. Langsung hilang typingannya. langsung berhenti dia typing. Model imani saja. Cukup. Ngeri kali memang doktrin bapak-bapak gereja itu luar biasa memang doktrin itu. Cukup kok imani dia itu sebagai Tuhan, maka dia akan menjadi juru selamatmu. Dia akan menjadi penyelamatmu. Dia akan memberikan penyelamatan kepadamu. Dipastikan engkau masuk surga. Ngeri kali. Perihal peribadatan lagi, mereka menggabungkan hawa nafsunya, mengutamakan hawa nafsunya dalam beribadah. Kenapa? Mereka menginginkan peribadatan yang sesuai dengan keinginannya. Contoh, pakai musik dan juga band. Ya kan? Kalau ritme lagunya itu agak cepat, disco orang tuh disco. Tangan di atas, teman-teman. Tangan di atas. Goyang pinggul kanan, goyang pinggul kiri. Semakin kencang ritme musik itu tadi, semakin kencang goyangan mereka. Ujung-ujungnya kesurupan. Untuk menunjukkan kepada teman-temannya bahwasanya dia itu khusyuk beribadah, setelah kesurupan pura-pura pingsan. Ada pula orang pingsan tahu jam pulang gereja, yang kagak aja kalian. Pura-pura pingsan, aku udah berapa kali kusaksikan, aku dari sana pingsan inang-inang di depanku sama kawanku pingsan di depan. Tahu dia udah pulang gereja, udah jauh dari pulang gereja, bangun dia, pulang dia. Gimana itu? Kalau orang lain bisa nakal-nakali, aku dari sana aku udah menyaksikan semua. Itu masih mending lagi. Beribadah dia. Oh, pujian. Glory, 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 glory. Oh, gabahan Tuhan menyertaimu. Kasih karunia-Nya menyertaimu. Wah, kesurupan dia. Habis itu pingsan. Setelah pingsan, ketika pingsan sadar dia jadwalnya untuk makan sama minum.
Udah ku ceritakan itu teman-teman ya. Punya teman aku pingsan dia. Jadi dulu kami siap pulang gereja itu kan disajikan makanan dan minuman siap beribadah. Sebelum kami pulang, ramat amal itu makanan minuman. Dan itu udah dijatah di atas piring-piring. Kan gitu, udah ditaruh juga cangkirnya. Aku tengok lah kan, ku hitung. Ih, pingsan 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Pingsan 5 ini. Berarti berlebih jatah si 5 ini. Aku ngambil 2 lah dah bah. Jatah si kawan ini ku ambil lah, pingsan kok dia, pikirku. Rupanya pas ngantri ngambil makanan, udah berdiri dia di belakangku. Gimana ini? Tadi dia pingsan, pikirku. Kok bisa pula berdiri di belakangku ini? Jadi biar enak beribadah, kita dihitung pergi ke gereja. Begitu sampai ke gereja, nyanyi satu dua lagu, pingsan aja. Nanti diangkat itu, diletakkan dia di tempat tidur atau di kursi yang panjang. Tidur dia itu, siap ibadah, nanti pulang dia makan. Tapi aku bilang sama temanku itu, dulu kami kan diantar jemput naik bis. Aku bilang, Dep, kau ngakalin aja kerja kau. Aku bilang, kenapa kau bilang aku ngakalin, kata dia. Tapi kau tadi pingsan, aku bilang. Iya, memang pingsan aku. Kenapa kau pingsan? Karena aku kepenuhan Roh Kudus, katanya. Kau nggak bisa merasakan itu. Karena kau nggak bisa merasakan, dan kau nggak bisa merasakan hadirnya Roh Kudus dalam dirimu. Orang simbolis kau, katanya sama aku. Simbolis itu artinya iblis, teman-teman ya. Jadi aku bilang, kenapa kau bilang aku simbolis? Iyalah, aku pingsan karena aku pingsan di saat Roh Kudus menyertaiku. Kau bilang aku kenapa aku pingsan? Kata, enggak, maksud aku gini loh, Dep. Aku bilang, kau tadi kan pingsan. Aku bilang, ikut lagi aku ngangkat kau tadi ke belakang lo. Aku bilang, iya. Tapi waktu ngantri makan tadi, kok bisa ada kau di belakangku? Aku bilang. Siapa yang bangunkan kau? Tadi waktu aktivitas gereja, jam ibadah tadi, dibangunin, kok nggak bangun-bangun, masih pingsan. Ini pas ngantri tadi ngambil makanan, hah? Kok ada kok di belakangku, siapa bangunin kau? Terakhir apa kata dia? Udah diamlah kau, banyak kali pun cakap kau, kata. Iya, maksudku gini loh, Dep, aku bilang. Kalau memang kau pingsan, ya pingsan aja lah. Aku udah berhayal tadi dapat 2 piring, rupanya di belakangku kau, aku bilang. Anehnya lagi, kok tahu kau jam pulang gereja. Jadi kan lagu-lagu di gereja ini, ya kalau dia jamnya mau pulang, lagunya itu berbeda. Berbeda lagunya, kayak ada lagu khusus lah di saat mau pulang gitu loh. Di saat mau pulang ada lagu khususnya. Dia mungkin dengar kan gitu. Oh, di jam pulang ini, sadarlah, aku sadar. Karena nanti makananku jatah makananku dimakan si Paruk nanti, katanya. Tipu muslihat selalu ada pada diri kalian. Jujurlah kalian. Keduanya lagi aku bilang sama dia, kalau kau pingsan, kau tengok-tengok lah, Dep. Aku, Dep, ya aku bilang, 2 kali aku timpa, aku bilang. Hah? Kenapa kau nggak pingsan ke kanan aja? Kenapa harus ke belakang? Aku bilang. Ih, lucu ini, katanya. Kalau aku pingsan ke kanan, kena lantai kepalaku, katanya. Duh, aku bilang lah, terkejut aku. Ih, kok bisa tahu kau kalau pingsan ke kanan kena lantai kepalamu? Aku bilang. Terdiam dia. Ih, berarti pura-pura pingsan kau, ya kurang ajar, aku bilang. Pura-pura kau pingsannya, katanya. Kok kau bilang pura-pura aku, katanya. Iya, pura-pura aku. Kok bisa tahu kau di sebelah kanan itu kena lantai, aku bilang. Iya kan aku terasa, katanya. Lucunya nih aku ingat masa itu, ya Allah. Memang alhamdulillah ya, iman dan Islam datang diberikan Allah kepada Bang Faruk ya, sehingga aku bisa meninggalkan semua kebodohan dan juga kebohongan itu ya. Ya Allah, ya Allah. Belum lagi kalau kita cerita mimpi nggak tanggung-tanggung, Bang. Teman-teman kita Kristen ini nggak tanggung-tanggung mimpi. Ke gereja dia setahun sekali, tapi sekali mimpi jumpa Tuhan Yesus naik ke surga. Di minggu sekali di gereja. Itu pun waktu tahun baru ataupun Natal. Tahun baru ataupun Natal. Tapi sekali tidur dia mimpi jumpa sama Yesus, dibawa ke surga. Cobalah dulu. Kita yang udah sholat aja selama puluhan tahun, tak ada saudara kita yang katanya bermimpi kepada Allah. Tak pernah itu. Jarang sekali ditemui kan gitu. Saudara kita yang sholat 20 tahun ketemu sama Nabi Muhammad SAW, nggak ada. Kalau orang ini luar biasa. Ada yang nggak pernah ke gereja 10 tahun namanya, sekali ke gereja tidur dia mimpi jumpa Yesus, dibawa ke surga. Memang teman-teman kita ini luar biasa.
Udah gitu percaya pula lagi orang mendengar ceritanya. Aku dulu waktu aku ke Kristen dulu, kalau ada kawanku cerita kayak gitu, aku bilang aku nggak masuk akal cerita kau, aku bilang. Nggak masuk akal cerita aku. Terserah kalau kau nggak percaya katanya. Ya memang nggak percaya lah aku. Itulah tandanya aku simbolis katanya. Awal dia bilang simbolis. Kalau awal nggak percaya dengan cerita-cerita halu itu dibilang simbolis, maksudnya dibilang nyawa iblis. Ya enggak aja aku bilang, kau baru sekali kau gereja, aku bilang. Udah bertahun-tahun kau nggak ke gereja. Hah? Sekali kau gereja tidur siang kau langsung mimpi kau jumpa sama Yesus. Ngeri kali kau bilang. Makanya nggak tanggung-tanggung orangnya nih bang. Halunya itu lebih parahnya lagi gini. Bertahun-tahun dia nggak pernah ke gereja. Sekali dia ke gereja, mimpi dia katanya sama Yesus, dibawa-bawa ke surga. Setelah dia bangun, bisa ngobatin orang sakit. Bisa ngobatin orang sakit. Dulu waktu dia sebelum dia pergi ke gereja, kerjaannya merampok, menipu, semua kejahatan dilakukannya. Terus dibilang dia bertobat dan dia pergi ke gereja. Baru satu kali dia pergi ke gereja, pulang dari gereja, mimpi dia jumpa sama Yesus, setelah itu bisa ngobati orang sakit. Lewat jamahan Roh Kudus. Bangunlah teman-temanku Kristen, tidur kalian terlalu nungging. Jangan kalian cerita-cerita kalian yang halu-halu, gak laku sama aku. Kalau udah kalian cerita halu sama aku gak laku itu ya. Silakan Bang Paras, ada WA ini Bang Paras. Sebentar, sebelum itu aku Bang Faruk bilang ku bantah semua. Kenapa saya bantah? Lebih hebat lagi si Paulus, lebih hebat. Dia pura-pura buta, tiba-tiba mimpi matanya, tiba-tiba buta, dia pura-pura lumpuh, bisa jadi rasul. Mana lebih hebat si Paulus lagi, padahal dia pembuni, semua dibuninya itu. Tiba-tiba dia katanya jumpa sama Yesus, turun Roh Kudus. Bisa jadi nabi atau rasul kata orang itu, walaupun dicomot punya orang Islam semua. Mana lebih hebat yang tadi sama si Paulus? Tolong dijawab. Kalau udah dijawab saya tidak akan bantah. Kan pengikut Paulus semua, bukan pengikut Yesus. Mereka hanyalah pengikut-pengikut Paulus, ya. Mereka hanya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Makanya kayak gitu. Padahal Paulus pun dibimbing oleh iblis. Ya, makanya ajarannya dibangun di atas dusta. Karena bapak segala dusta adalah iblis. Saya minta bantahan, bukan pengikut. Mana hebat si Paulus yang dengan Bang Faruk bilang tadi, itu bantahan, bukan cerita. Iya, mana lagi lebih hebat? Bang Naga, kalau kita bercerita tentang awal mulanya seseorang menjadi rasul ataupun nabi, kalau kayak Nabi Muhammad SAW kan keren kan ceritanya kan, ya selama berapa lama dia bertahanut di Gua Hira, datang pergi dia di situ gitu loh, terus didatangi dia sama malaikat Jibril gitu loh. Sanadnya nasab dari Nabi Muhammad SAW pun jelas. Kakek dia itu bisa dikatakan raja di tanah Mekah pada masa itu. Dia yang memegang kunci Ka'bah. Bahkan kakek dia lah, kakek Nabi Muhammad SAW lah yang menemukan sumur Zam-Zam, memiliki peran penting bapaknya gitu loh di tanah opungnya itu di tanah Mekah sana gitu loh. Kalau apostolos ataupun rasul sebelah kan aneh. Jadi rasul hanya modal pingsan pinggir jalan, nggak tahu siapa nama mama bapaknya. Modalnya cuman pingsan di pinggir jalan. Masa itulah alasan orang ini kalau beribadah sering pingsan. Mengikutin itu tuh, apa yang ditiru dia itu. Cobalah, pingsan di pinggir jalan, bangun-bangun, rasul. Pokoknya teman-teman, berkali-kali aku katakan ya, hati-hati. Makanya aku kalau pulang pergi kerja ataupun kemana-mana, aku naik kereta. Kereta itu di Medan maksudnya itu sepeda motor. Aku tengok-tengok pinggir jalan itu. Ada nggak nih orang pingsan? Ada nggak nih orang pingsan? Bahaya. Dan teman-teman yang di atas komal pun hati-hati kalian ya. Kalau pingsan itu, misalkan ya, kira-kira setengah jam lagi kalian mau sampai rumah, upayakan jangan pingsan di pinggir jalan. Pingsannya itu di rumah sajalah. Atau pingsannya di rumah sakit. Bahaya.
Kita kalau pingsan bang, terus bangun itu nggak konek otak kita belah bang. Atau dibilang kan belum sempurna rohnya itu belum sempurna kan gitu, belum bangun dia. Bangun kita pingsan, bangunin, bang, aduh, pingsan kita kan gitu, aduh. Kan kalau ditanya sama kita spontan, siapa nama bapakmu? Aduh, nggak tahu aku bang. Siapa nama mamamu? Aduh, nggak tahu aku bang. Di mana asal kelahiranmu? Aduh, nggak tahu aku bang. Langsung dibilang orang itu, rasul nih, ini rasul. Rasul ini kan. Gawat bang. Iya kan? Kita bangun dari pingsan ditunjuk kita jadi rasul. Cuma aneh itu. Hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Kalaupun kalian pingsan, makanya tipsnya itu gini. Kalaupun terpaksa kalian pingsan di pinggir jalan, kalau kalian sudah dibanguni, jangan langsung bangun. Jangan langsung bangun. Langsung bilang, bawa dulu aku ke rumah sakit. Jangan dulu buka mata klien, jangan. Kalau udah sampai rumah sakit kan aman, ya kan? Gak ditanya-tanya lagi klien sama orang itu. Di rumah sakit baru sebutkan siapa nama bapakmu, siapa nama mamamu, di mana tanah kelahiranmu. Kalau di pinggir jalan kau sebut, kalau di pinggir jalan nanti kau membuka mata teman-teman, diangkat jadi rasul kau nanti. Mau kalian diangkat orang itu jadi rasul? Mana ada enaknya? Hah? Mati ini dibunuh. Lelucon kau bilang di mata raja. Aduh, kan benar kan? Kau jawablah dulu kepada kami. Siapa nama mama bapaknya Paulus? Siapa? Ceritakan kepada kami. Bagaimana awal mulanya Paulus itu menjadi rasul? Coba ceritakan kepada kami. Kan pertama-tama dia pingsan kan? Dia melihat cahaya yang terang. Setelah itu dia terhempas. Pingsan. Setelah dia pingsan, dikatakan dia buta beberapa saat. Setelah itu diklaim dirinya menjadi rasul. Kan kayak gitu. Makanya ya teman-teman ya, hati-hati kita ya. Terus jangan lagi sering-sering, jika memang kita memiliki karomah ataupun kelebihan, jangan tunjukkan kepada mereka. Jangan tunjukkan. Teman-teman yang bisa bersulap ya kan, kayak Om Deddy Corbuzier, itu hati-hati dia itu, hati-hati. Karena apa? Kalau ditunjukkannya itu di muka umum, bahaya. Kenapa bahaya? Nanti diangkat jadi Tuhan. Aneh-aneh sedikit kelakuan orang jadi Tuhan. Aduh, parah kali lah memang kalian. Makanya aku bilang kalian itu umat yang luar biasa. Ya, Bang Faisal, selamat bergabung Bang Faisal. Udah connect Bang Faisal. Bang Faisal. Oke, Kakak Hayati. Izin Bang Faruk, saya turun aja biar ada ruang untuk teman-teman Kristen ya Bang ya. Sehat selalu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang tapping Saya- nih. Nyanyi dulu Bang Faruk katanya, bentar ya. Saya dengar Bang Faruk ini, seharusnya saya udah 2 tahun dulu saya naik ke apa nih TikTok. Karena pas dia pulang di daerah sini mabuk dia, tiba-tiba bawa motor dia hoyong-hoyong, itu padahal di situ becek, habis hujan air banyak, langsung dicampakkan motor, tidur dia. Nah. Lanjut, ada telepon Bang Faruk, lanjut. Oh ya, Kakak Hayati, selamat bergabung Kakak Hayati. Teman-teman di follow ya akun Bang Faruk ini ya, Bang Faruk 3 ini ya. Teman-teman Kristen juga follow. Kan kalian dapat hiburan di sini. Ya, teman-teman Kristen yang follow ya. Jangan malu-malu lah. Kalian tuh bilang, mana mau aku follow si Faruk itu? Mana mau? Rupanya sehari, 2 hari, 3 hari aku tengok udah di follow-nya aku. Aku tidak minta berpuluhan teman-teman. Gak minta berpuluhan aku. Cuman pulau-pulau saja aku minta. Oke Kakak Hayati, selamat bergabung Kakak Hayati.
Kakak Hayati, turun dulu kakak ya. Ayo, udah 3 itu kursi kosong. Naik, teman-teman Kristin, naik. Naik. Sebelum naik, muntahkan dulu dedak kalian itu ya. Dedaknya dimuntahkan dulu, jangan dikunyah-kunyah. Ya, yang makan whiskesnya dimuntahkan dulu. Ya, naik silakan. Kenapa kalian nggak mau naik? Masih ngunyah dedak kalian. Kalau hiburan baik dong, tapi kata-kata kotornya gimana, Far? Yang mana kata-kataku kotor apa? Di Bataraja naiklah kau. Waalaikumsalam Bang PK. Yang mana kata-kataku kotor? Naik kau. Buktikan. Sampaikan kepada orang di sini mana kata-kataku yang kotor. Oh. Waalaikumsalam Bang Si Bontot. Ya Bang Paraz. Oke, kawan. Lay. Aku izin turun dulu mau sholat zuhur dulu nih ya. Udah telat dari tadi nih. Oke. Siap. Ya. Aku izin turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lain lagi kalau ada ya, tempat. Ya oke. Oke, Bang Paraz. Selamat bergabung Bang Paraz. Bang Paraz. Smart benernya apa? TP pakai angka 93. Bahasa sandi itu bukan bahasa sandi apa Marben. Aku tahu sandi Polri ya. Sandi Polri, sandi TNI aku tahu loh. Dari 811, 812, 813, 101, 102, 103 sampai 1010, 812. Aku tahu sandi perintah. Hafal aku loh. Aku kalau pakai halong tenggo atau hati, aku bisa bahasa sandi. Sandi Polri sama TNI bisa aku pakai hati. Keren Bang Faruk kan? Oke Bang Paraz. Bang Paraz. RR itu lain. Oh. RR kurang ajar juga kawan ini ya. Model itu berarti ya. Amang. Aduh, tapi memang gak heran nah kalau Kristen orang dosanya udah ditebus, suka-suka orang pula. Ya, oke. Bang Yuga, selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Yuga. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Faruk. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya ini mau nanya Bang. Gimana Bang? Mau nanya. Besarkan dikit suaranya bisa Bang? Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gunung, besarkan sedikit suaranya Bang Yuga bisa? Ya dibiasakan nih. Udah, Gimana Bang? ya Wak, mau bilang Bang Faruk doang, jangan lupa makan, jaga kesehatan Bang Faruk. Siap. Dari tadi marah-marah mulu, udah lapar itu Bang Faruk itu. Nggak marah aku Bang. Oh, namanya Abang Faruk. Oh, ya. Bang Gunung, izin nggak Bang? Islam apa Kristen Bang? Kristen. Oh Kristen. Iya Kristen Bang Faruk. Diskusi kita pelan-pelan bisa Bang? Tahu Bang? Siap, mainkan. Oke, ya. Oke. Abang mau mengikuti temaku atau kita ganti tema lain? Terserah lah, yang ringan-ringan aja, jangan Oke. berat-berat. Ya udah gini Bang, untuk membuktikan bahwasanya sesembahan kalian abang nyembah kepada Yesus kan Bang? Iya. Ya, untuk membuktikan bahwasanya Yesus benar adanya pernah ada di atas bumi ini, coba jelaskan kepada kami Bang, bagaimana Maria ibu Yesus itu bebas atau terlolos dari hukum rajamnya Yahudi? Karena kan dia hamil sebelum menikah dan hamil tidak memiliki suami. Silakan Bang. Ya yang saya tahu dah, mungkin teman yang lebih banyak tahu, tapi yang saya tahu saya ceritakan lah. Dulu itu yang tahu Maria itu hamil cuman si Yusuf sama Maria, jadi
Tidak ada yang mengetahui kehamilannya. Oh, jadi Matius taunya dari mana, Bang? Ila. Si Matius bercerita setelah dia berapa masa itu ya, setelah Yesus sudah ke surga lah, mereka sudah diurapi dengan Roh Kudus, baru ditulis Iya. kitab-kitab itu. Iya, maksudku sumber tulisan Matius itu dari mana? Matius tahu dari mana? Sehingga dia menulis itu tahu dia dari mana dia? Bahwasanya Maria dulu hamil di luar nikah. Tahu dari mana dia? Ya mungkin dari ini kan dulu kita bercerita zaman sekarang lah, pasti viral lah Yesus dulu. Jadi di dalam keviralan viralnya Bang, kenapa nggak dirajam? apa ya? Bagaimana tadi kau bilang? Aku mau menganalogikan zaman dulu ke sekarang. Enggak, tadi abang bilang nggak ada yang tahu. Ternyata Matius tahu. Ku tanya, Matius dapat informasi dari mana? Karena ketika itu viral lah tentang kehamilan tentang Bukan Yesus abang bilang. kehamilannya yang viral, Bang Faruq. Jadi Waktu Yesus masih di kandungan, si Matius belum tentu udah dikandung apa belum lahir. Soalnya antara Yesus dengan si penulisnya itu usianya pasti ada berjarak. Karena usia dari Yesus 1 tahun ke bawah semua dibantai sama Pontius Pilatus. Tidak ada seumurannya. Jadi maksud saya, dia itu mungkin mendengar cerita ini setelah dia sudah gede, bukan pada saat dia lagi di kandungan, Bang Faruq. Makan dulu, Kak. ya. Awas, Jadi pertanyaan cerita Matiusnya dapat informasi dari mana? Si Matius muridnya siapa itulah si Petrus tadi. Di foto ni siya, di kusong. Nang daftar kon. Matius murid siapa? Matius, lupa kok. Murid siapa Matius? Kalau nggak salah muridnya siapa itu ya? Si Petrus tadi. Kau terlalu dalam ini anak penelitianmu terlalu ini menggali sejarah. Tapi yang pasti beginilah Bang Faruq, dia itu ceritanya pasti ada yang mau dikaji bila sesuatu itu viral dahsyat seperti berita sekarang lah. Semua orang pasti menggali apa kronologinya, kehidupannya dalam bahasa. Enggak gini Bang, pertanyaannya gini Bang. Jika Bible kalian saja tidak bisa menjelaskan kepada pembacanya bagaimana Maria lolos dari hukum rajamnya Yahudi, bagaimana kami bisa percaya cerita tentang Yesus setelah dilahirkan? Karena Kan tidak jelas ada yang dia lolos dari hukum rajamnya Yahudi. Tertulis jelas itu Bang Faruq bahwa Di mana yang tertulis? mengandung itu di Matius 1. Tidak susahnya kan Beginilah. Ada yang bisa nanggapin? Apa mau aku baca? Ada yang bisa nanggapin Bang ini Bang? Ada telepon pula ini, handphone satu lagi ada telepon ini. Ambil dulu Bang Faruq. Aku pun lagi makan, HP ku ada 2 nih. Ambil aja dulu. Angkat Di dulu pendingnya lah. dulu. Cek. Bang Dio ambil. Angkat aja ambil baru dulu, Bang Dio. aku. Siapa yang ini nih? Yang berdiskusi. Gunung Sitoli itu. Wah, Gunung Sitor dari tadi menghujat aja di bawah si gunung ini. Biar panas hostnya sedikit, biar lapar dia. Udah kurus dia itu. Lihat tuh, kasih vitamin dulu. Enggak, soalnya mukamu enggak cocok jadi penghujat, Bang. Kurang seram. Kurang seram mukamu Bang jadi penghujat, Bang. Ternyata kau baca juga yang di bawah-bawah itu ya. Iyalah, enggak baik lah kan. Akan katanya kan Kristen itu agama kasih, ya kan? Ternyata bertolak belakang sama ajaran kasih yang Abang klaim itu dengan perbuatannya Ya, apa Abang. yang kuhujat tadi, bacakan dulu lah. Cawata kau salah orang ini. Banyak kali di bawah tuh, masa pura-pura kau. Apa yang kubaca, kuhujat. Jangan pura-pura lah, Bang. Kau ketawa tadi aku bilang kau menghujat. Ini soalnya Nggak bahasa cocok. aku begitu. Intinya begini, Bang. Hujat, apalagi Intinya bahasa yang udahlah. kaos itu.
Ya, untungnya intinya begini, mukamu itu nggak cocok jadi penghujat bang. Abang tuh cocoknya jadi seorang yang penyayang, ya imut-imut. Nah itu cocoknya bang. Kalau jadi penghujat nggak cocok abang. Jujur aja bang, Kalau nggak saya cocok. gua taping cek kodam masa gitu aja menghujat ah. Bukan cuma cek kodam. Intinya mukamu tuh nggak layak lah. Beda, bukan muka penghujat kau bang, tengok bang. Agak cupu-cupu gitu bang. Jadi janganlah tapping menghujat. Ya, Yang begitulah, bener Bang. aja, kalau abang mau diskusi, kita diskusi. Itu loh. Jadi mau diskusi kita bang. Janganlah aku cuman mau ngasih nasihat dong itu. Kok jangan. Urus lagi Gimana paru sih, itu, kasih vitamin, multivitamin dulu biar gemuk. Bis, abang ngapain naik di sini? Abang mau apa di sini? Mau miss. Tapi si Ces, saya sudah buat orang. Terus ngapain abang naik sini? Turunkanlah. Juga innocent. Iya. Enggak, kalau abang mau diskusi, kita diskusi. Yang naik ke sini tuh adalah orang-orang yang mau berdiskusi. Siap, mainkan. Ya udah turun aja sendiri bang. Manja kali kau bang turunkan.